menumbuhkan semangat harapan dan tanggung jawab bersama bahwa perubahan mulai dari yang kecil dan suatu waktu bisa membawa dampak besar bagi kami. 5. Mewujudkan iman yang memiliki kebenaran sejalan dengan ajaran gereja dan seruan Paus Fransiskus dalam Laudato Si untuk merawat rumah bersama. C. Jumlah peserta Lokaseko YP. Yang pertama, stasi Amadeus berjumlah 30 orang, stasi Rawapi berjumlah 42 orang, stasi Kebokua berjumlah 25 orang, stasi Madeira berjumlah 40 orang, stasi Lokaseko 40 orang. Jumlah peserta secara keseluruhan 177 orang. Stasi Madeira 40 orang. D. Laporan keuangan. Laporan keuangan panitia Lokaseko YP. Penerima dalam usia seluruh dengan jumlah 3 juta rupiah. Dari kakak satu atau 530.000 rupiah. Kas transaksi Lokaseko 70.000. Usaha dalam dana 3.594.000. Paroki Lokaseko 5 juta. Jumlah 12.194.000. Demikian laporan kepanitiaan kegiatan Lokaseko YP. Segera panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam seluruh proses persiapan pelaksanaan kegiatan ini hingga pada acara pembuka hari ini, dan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat malam. Kesempatan berikut kami berikan kepada Ketua Lembaga Lokaseko, Bapak Lisi. Kalau saya berdiri di sini kita akan selanjutnya ini dari yang bisa bergeser sedikit. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman dari organisasi Lokaseko. Lebih keras lagi, selamat malam. Terima kasih banyak. Salam kasih untuk saudara. Sekali lagi selamat malam, selamat berjumpa kembali di tempat ini. Bapak Teni selaku Pastor Profi, Bapak Ibu, Bapak-Bapak penasehat yang sempat hadir memenuhi undangan kami, Bapak Ibu Dewan Pastoral Profi, pimpinan biara Berkasuster, biara TSP, pimpinan dan Berkasuster biara SMN Batu Api, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir, Bapak-bapak pendamping OSPA dari Terima Saksi, Bapak Ibu Ketua Saksi dan Lingkungan yang sempat hadir, teman-teman panitia yang sebagai pelaksana kegiatan Lokaseko YP, diakon, para ketua dan pengurus OSPA dari Terima Saksi, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan dari sore tadi hingga pada malam hari ini. Pada kesempatan yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sama dari kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas berkat, rahmat serta izinnya kita semua dipertemukan di tempat ini dalam momen kegiatan temu orang muda yang saya pilih pada lagi temu orang muda. Kalau itu masih hari OMK, tapi karena kita sudah berada di zaman milenial dan banyak sekali yang hadir di sini sudah masuk kategori Gen Z, kita lebih keren lagi yaitu Lokaseko YP 2025 yang terpusat di stasiun Lokaseko atau pusat Profi dengan tema yang diangkat OMK
disuarakan. Setelah tema ini diangkat, berdiskusi bersama teman-teman panitia, pengurus dan direktur, saya sedikit pesimis dengan tema ini. Kenapa? Karena kondisi saat ini saya pesimis karena teman-teman orang muda yang ada di tempat ini dan sebagian besar orang muda merasa kecil sekali kemudian dalam lingkungan. Itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Itu sesuatu yang sudah sudah tidak bisa dilepas lagi. Bagaimana kesadaran kita terhadap lingkungan. Kemarin ketika saya mengangkat tema ini, saya berpikir untuk kegiatan ini kita bebas sampah, tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Kemarin sempat TNI yang teman-teman untuk membawa botol minum, sehingga dari awal sudah sampaikan kegiatan besok hari terakhir kita tidak menyediakan botolan. Kita menyiapkan air minum dan botol minum yang teman-teman bawa akan digunakan. Oke, kita kembali lagi. Terima kasih banyak yang pertama untuk kita semua yang hadir. Dan tempat ini juga saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam rangkaian kegiatan dari tadi sore sampai pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari tempat ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tidak memperpanjang kata, waktu kita sudah terlalu larut. Oleh karena itu demikian saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih yang kami ucapkan kepada Pak Mirsa selaku Ketua Bapak Santo Bertus Bekeseto, dan saya juga pindah posisi ya, sebelumnya di bawah, sekarang di atas karena tidak dapat kamera katanya dan Bapak Konsos. Jadi ini menjadi bukti bahwa kita siap go internasional. Oke, sebenarnya saya berikan kepada perwakilan DPP untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada waktu dan kesempatan saya silakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Penasihat, Bapak Ibu DPP Provinsi Bertus Bekeseto yang saya hormati, para pimpinan biara baca terus dan para suster yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu pendamping BMK, adik-adik orang muda Katolik Provinsi Bekeseto yang hadir pada kesempatan malam ini yang saya kasihi singkat. Memang Bekeseto UPI adalah salah satu agenda yang harus kita lewati menyongsong kembali UPI yang akan terjadi pada tanggal 3 sampai 7 September 2025 di Maumori nanti. Untuk tema kegiatan baik UPI, OMK Pesiara Pengharapan, OMK Pesiara bukan turis. Kemudian tema kita malam 4 hari ini mendengar OMK Proekologi, mendengar jeritan bumi menjadi suara harapan. Begini tema yang saling berkaitan. Jadi sebagai pesiara tentu saja tidak turis. Kalau turis dia jalan begitu saja tanpa mendengar cerita-cerita. Kalau pesiara yang menikmati tapak demi tapak perjalanan, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan kesadaran ekologis itu mesti bertumbuh dalam diri OMK. Memang pemasan kegiatan ini dipikirkan bagaimana hanya dengan kegiatan-kegiatan yang sangat kaku, tetapi sejak pekan OMK di RIKI tahun 2009 itu masih ada yang disebut kontestasi, ada lomba-lomba, ada lomba baca kitab suci, lomba Mazmur, tetapi setelah itu kita beranjak ke Jerusalem, itu sedikit kegiatan sedikit bergeser, bukan hanya
walaupun anggaran tadi kita dengar 12 juta mungkin tidak seberapa, tapi cukup untuk kita bisa jalankan kegiatan ini, menyiapkan semuanya secara penerimaan tadi biasa oleh adik-adik kita sekarang mungkin dari stasiun KSEKO SDK Bolowarjo. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk semua yang sudah disiapkan termasuk dekorasi malam ini. Jadi dekorasi malam ini tanpa kita sadari sudah mewakili banyak ada gambar simbol itu susah, kemudian warna-warna ini sudah mewakili orang biru bahwa kita dalam lindungan Tuhan, dan Bunda Maria ada warna hijau, ada harapan di sana. Kemudian ada lambang gereja putih dan kuning, itu simbol gereja. Kemudian ada lambang sukacita di kemarin yang paling ujung 2025 itu warna apa namanya? Warna apa? Pilihan. Tidak. Warna merah itu warna keceriaan, warna sukacita. Sehingga sekali lagi atas nama terpilih saya menyampaikan selamat menikmati Bapak Sekretari selama 4 hari. Tentu saja ada berbagai kegiatan, baik itu kegiatan di dalam ruangan, ada pembekalan berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kewirausahaan, berkaitan dengan kesadaran kita sebagai orang muda harapan dan masa depan gereja selama berjuang untuk lomba-lomba membaca kitab suci, lomba menerasakan mazmur atau menyanyikan mazmur, lomba kuis kitab suci, ada sejumlah pertandingan sepak bola dan bola voli. Semuanya dikemas supaya kita bisa bergembira bersama dalam pada OMK Profi KSEKO. Akhirnya saya sekali lagi atas nama DPP dan seluruh umat menyampaikan selamat kepada OMK menikmati 4 hari di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang Anda alami di tempat ini bisa berguna untuk kehidupan masing-masing kita maupun untuk perkembangan gereja Katolik ke depan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam dan terima kasih untuk perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Peter selaku perwakilan DPP Paroki. Kesempatan berikut sampaikan kepada Ibu Teddy selaku pastor Paroki dan menyampaikan sepatutnya kata dan sekaligus membuka acara kita yakni Ketua KSEKO IOT. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Penasihat DPP, para ketua bidang dan sesi dalam Dewan Pastoral Paroki, para pengurus stasi lingkungan dan KUB yang hadir, pimpinan bersama anggota biara Wadah Kudus dan FMM yang setia berjalan bersama umat Santo Petrus KSEKO, panitia pelaksana kegiatan KSEKO Youth Day yaitu tuan rumah, para penampi bersama kontingen orang muda Katolik dari kelima stasi yang berhimpun untuk Hari Orang Muda Katolik Paroki KSEKO dari tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus yang saya banggakan. Singkatnya, pemerhati, penggiat, pendukung orang-orang muda kebanggaan kita dan orang-orang muda yang saya cintai. Hari ini kita mengukir suatu sejarah bahwa di tahun 2025 setelah melewati berbagai tantangan krisis yang dihadapi oleh dunia, terutama karena
Namun kini perlahan dan pasti kita bisa berkumpul, bersuamuka, ada bersama dalam satu wadah resmi Gereja Katolik Orang Muda Katolik OMK. Ketukan kepada semua. Kita harus berbangga dan bersyukur yang disebut OMK Program Bukan Sebuah Seto adalah kurang lebih kita yang sudah hadir kegiatan ini yang 170-an ini ditambah dengan mereka yang berhalang hadir karena duka, karena pekerjaan, karena sedang berada di luar Katolik ini. Ini kita orang muda Katolik. Orang muda, kebanggaan keluarga, kebanggaan umat, kebanggaan masyarakat, kebanggaan gereja saat ini dari masa belakang. Tidak tunggu nanti, tapi hari ini dan di masa mendatang. Ini kita orang muda Katolik. Yang kedua, kita bersyukur pula karena DPP dalam pleno paroki tahun 2024-2025 dengan sengaja merencanakan kegiatan yang menghimpun orang muda Katolik dalam satu perjumpaan. Ini pertanda bahwa Dewan Pastoral kita turut mendukung harapan masalah pastoral keislaman ini yang ke-8 di Berjawa tahun 2022 yang melihat bahwa kehidupan keluarga para keluarga sebagai satu barang strategis untuk mendapatkan dukungan pendamping di dalam mata keluarga ini. Salah satu kelompok strategis yang mendapat perhatian adalah orang-orang muda Katolik. Ada 3 gerakan: KW Peduli Ibu Hamil, Orang Tua Anak-anak, dan KW Mendukung Pendidikan Anak Usia Dini. Ini model gerakan pertama yang digalakan. Tapi di samping 3 model ini ada juga gerakan-gerakan yang sedang digalakan adalah kepedulian kepekaan kepada kelompok anak dan remaja, orang muda Katolik, pasutri pramuka, dan pasutri muda pasca nikah, sampai pada dengan kelompok saksi nikah, pastor, supaya para keluarga ini sungguh-sungguh disentuh, dilayani, mendapat porsi yang baik. Kan sungguh disadari bahwa keluarga menjadi dasar bagi kehidupan manusia. Keluarga yang baik menghasilkan manusia yang baik, gereja yang baik sekarang dan yang akan datang. Orang muda ada di dalam itu. Kita bersyukur pada anggota DPP, pada seksi pemudaan yang dengan sengaja merencanakan kegiatan ini. Kita berdoa untuk DPP kita. Kita bersyukur juga sekalipun keberadaan kelompok orang muda ini sering mendapat sorotan nada-nada miring, nada keras, minor, karena kekurangan aktifan kita bersama umat di KPB, di lingkungan, di stasi. Kita hadir hanya pada momen yang kita senang, kita suka, hal yang menuntut korban. Kita hingga hanya 1-2 segelintir kecil yang hadir. Ternyata pada ini tetap ada. Terbukti hari ini kontingen-kontingen dari setiap stasi. Maka Korsia, terima kasih kepada pendamping, para pengurus stasi, ketua-ketua lain yang akan menggelar para pengurus, mengkoordinir, mengkomunikasikan kepada anggota sehingga kita bisa hadir bersama. Tepuk tangan kita semua. Saudara terkasih, jumlah kegiatan yang disampaikan oleh ketua panitia, saya tidak mengulang itu. Paling kurang kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang terlibat, yang proaktif, yang tanggap, yang mau hidup dan kehidupan
merayakan Hari Orang Muda Wakil-Wakil ini, Wakil Yute, sebagai satu upaya membangun kebersamaan dan persaudaraan. Selama ini kita ada kegiatan di kelompok masing-masing. Hari ini dengan senada 4 hari ke depan kita ada bersama. Kita membangun, memupuk kebersamaan dan persaudaraan. Maka apa yang disampaikan kita sebagai ketua bidang pembina ini maka masih duduk di kelompok masing-masing. Seperti kita sedang ada di lingkungan masing-masing, di stasiun masing-masing. Mudah-mudahan belajar kita waktu ambil makan dan seterusnya ada pembawaan, peleburan. Kita membangun kebersamaan dan persaudaraan. Kita akan tahu kita adalah satu. Yang kedua, melalui serangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan, mulai dengan doa bersama, misa bersama, pertemuan pendampingan pembinaan, olahraga, perlombaan ke dalam baca, menerapkan kitab suci, membaca kitab suci, puisi kitab suci, masukkan kita diajak untuk mengembangkan diri dan bakat yang dimiliki dengan baik, menyalurkan itu secara baik. Maka sportivitas, menjunjung tinggi kejujuran, mengakui kelebihan kawan-kawan kita itu sangat penting. Kita melakukan ini dengan tujuan moral persaudaraan, bukan kemenangan, bukan prestise, nama besar stasi, lingkungan, mau apa-apa. Ya? Kita mengembangkan diri dan bakat kita sebaik mungkin. Juga lebih dari itu, kita mau mengolah hati dan diri kita agar lebih matang dan dewasa secara fisik, secara afeksi, dan juga secara spiritual. Usia sekian atau fisiknya seperti anak-anak, sudah dewasa ekonomi. Afeksi memiliki kepekaan-kepekaan, kepedulian, mulai dengan sesama manusia, dengan alam, dengan lingkungan, rasa cinta yang mendalam, keluarga hati yang tulus. Dari yang ketua MK menormalisasi ucapan menyampaikan bagaimana kita memiliki kepekaan terhadap kebersihan, keindahan, keselamatan alam lingkungan. Lalu banyak yang meragukan saat ini, tapi saya pikir kita punya rasa cinta yang baik, punya dorongan, punya hasrat akan keselamatan, akan kehidupan. Lalu secara spiritual kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dengan kedalaman kita, dan keselamatan yang akan datang. Maka kita datang mengikut seluruh rangkaian kegiatan, lain dari pagi sampai tidur malam. Doa bersama di penginapan kita, misa pagi, mengikuti kegiatan ceramah pembinaan, mengikuti olahraga waktu datang untuk menonton jadi bola terakhir. Kita mendukung kawan-kawan. Ya seperti hari saatnya saya, entah saya seperti ada, tidak. Sebagai pastor Rocky dan ajak. Ini momen ini diciptakan dengan sengaja, didukung oleh orang tua keluarga dan itu semua supaya kegiatan berlangsung dengan baik. Maka dengan menjelaskan satu dua poin ini, saya menyampaikan selamat menikmati hari-hari orang muda ini sebagai hari-hari retret kita, hari-hari sen hidup kita, hari-hari berbagi kita, hari-hari untuk belajar memperkaya diri bersama, sehingga kita bisa menjadi agen pembaharu bumi, agen perubahan. Kita menjadi fungsionaris pastoral yang menyelamatkan hidup kita dan orang lain, menyelamatkan bumi kita yang sedang terluka ini. Dengan memohon kepada Tuhan dan atas rezeki kita semua, terutama semangat orang muda yang kita bergabung untuk mengikuti rangkaian bersama persaudaraan ini, saya membuka
membuka kegiatan Hari Orang Muda Katolik Wakaseko ini dengan memukul gong. Teman berketua mana? Pak Peter, saya undang bersama saya. Dua perwakilan suster dan dua komunitas, mari merapat saya dengan waktu yang silakan. Karena kita selenggarakan kegiatan Hari Orang Muda Katolik ini, Wakaseko Yude tahun 2025, saat pukul 5, saya di angka 5 terakhir ya. 5 kali ini kegiatan kita dibuka dengan resmi. Kita hitung mundur mulai dari angka 5, 4, 3, kegiatan yang akan berlangsung selama hari-hari ke depan. Kami kiranya Engkau menyertai seluruh rangkaian kegiatan ini agar seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan juga terlebih demi kebaikan orang-orang muda kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin makan malam bersama. Kami mohon Engkau memberkati semua hidangan yang telah tersedia, mereka semua yang sudah menyiapkannya bagi kami, agar dari apa yang ada ini memberikan kekuatan bagi jiwa maupun raga kami. Penuhilah juga rezeki bagi semua orang yang membutuhkan pada saat ini. Doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian makanan dan minuman yang akan kita santap, juga seluruh rencana dan kegiatan kita dalam OMKYT ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Diakon yang mengucapkan yang telah membuka doa makan kita pada malam hari ini. Jika perkara persilakan mengatakanlah, maka saya bisa katakan pada malam hari ini pergilah
tanpa meragukan, tapi rasa diabaikan. Oleh karena itu